Di awal film, kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Hans Mansell. Ini orangnya Hans sekaligus ayah dari kedua anak dan istrinya. Hans bekerja di sebuah perusahaan milik ayah mertuanya sebagai bagian dari administrasi. Hans menjalani kehidupan yang begitu-begitu saja setiap harinya yang membuat dirinya merasa membosankan. Hingga sampai suatu malam saat Hans hendak tidur, tiba-tiba rumahnya didatangi dua maling. Hans memergoki kedua maling itu dan mengambil uang Hans dengan jumlah yang tak banyak. Tak diduga saat anak sulung Hans menyergap kedua maling itu, ketika maling itu teralihkan perhatiannya, kita diperlihatkan Hans mengambil kayu dan berniat memukulnya, namun Hans menahan niatnya dengan suatu alasan yang tertentu yang membuat saya dan kalian kita semua bertanya-tanya kenapa Hans melakukan itu. Hans menyuruh anaknya untuk melepaskan kedua maling itu begitu saja. Alhasil anaknya sangat kecewa kepada Hans atas kejadian barusan. Ditambah polisi ini juga menunjukkan rasa kecewa kepada Hans sebagai sosok ayah yang gagal melindungi keluarganya. Tak bisa dihindari, kejadian tersebut menunjukkan tampak negatif bagi keluarganya, di mana Hans sebagai sosok ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapat keraguan dari istri dan anaknya, kecuali anak gadisnya yang masih kecil. Tak sampai di situ saja, tetangga Hans juga memberikan sindiran keras kepadanya yang ia berkata jikalau ia kemalingan seperti malam tadi, ia tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan memberikan sedikit pelajaran. Yang itu cukup membuat Hans merasa terpojokkan. Tak hanya di rumah, di tempat kerja, Hans juga mendapat sindiran dan perlakuan yang kurang menyenangkan dari adik istrinya alias adik iparnya yang menyayangkan kejadian tadi malam dan memberikan sebuah pistol supaya Hans menjaga kakaknya dengan baik. Ini adalah pemilik perusahaan sekaligus ayah mertuanya yang menceritakan bahwa dirinya sudah tua dan ingin pensiun. Dengan itu supaya Hans membeli perusahaan tersebut dengan harga yang harus mereka sepakati. Di luar aktivitas pekerjaannya, ternyata Hans memiliki radio khusus yang biasa Hans pakai untuk mengobrol dengan seseorang misterius, di mana dengan hal ini membuat kalian bertanya-tanya siapa sebenarnya Hans ini. Dengan percakapannya dengan orang misterius tersebut, terkuaklah fakta yang mengejutkan kita. Alasan sebenarnya Hans tidak melawan kedua maling tadi malam adalah dengan analisa Hans yang sangat-sangat detail dan teliti bahwa maling itu adalah pasangan suami istri yang sangat ketakutan, yang mungkin sepertinya mengalami masalah ekonomi, karena jika mereka maling profesional yang sering melakukan aksi, tak mungkin mereka mengambil uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan ajibnya adalah pistol yang digunakan maling tersebut juga tidak memiliki peluru. Waduh, siapa sebenarnya Hans ini? Selepas pulang kerja, Hans pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah tua. Sepulang ke rumah, Hans melihat keluarganya dan ia merasa menyesal, kecewa pada dirinya sendiri karena ia telah merasa gagal dalam melindungi keluarganya. Ketika masuk ke rumah, terlihat istri dan anaknya masih merasa cuek padanya. Kemudian si anak bontotnya mengeluh kalung kucingnya hilang yang mungkin dibawa oleh si pencuri. Saat itulah Hans sangat emosi. Kembali cepat ia ke panti jompo tempat tinggal ayahnya dan mengambil pistol untuk mencari si pencuri dengan tato yang Hans lihat pada malam itu untuk mengembalikan kalung kucing milik anaknya. Hans mendatangi beberapa pembuatan tato. Saat Hans mendatangi pembuatan tato yang sudah berdiri berusia puluhan tahun, di mana pembuatan tato itu diisi bukan orang-orang kaleng-kaleng, dan kedatangan Hans ke tempat itu cukup membuat perhatian orang-orang tersebut. Dan yang mengejutkan adalah ketika salah seorang di tempat itu melihat tato Hans dengan ketakutan mengatakan, "Terima kasih atas semua pelayananmu." Kemudian ia pergi dan mengunci pintu dengan amat sangat rapat. Walah, siapa sebenarnya Hans ini? Sebegitu takutnya orang itu. Sontak membuat orang itu tempat itu terkejut dan berubah sikapnya dengan senang hati ingin membantu Hans.
Tak buang waktu berlama-lama, Hatch sampai di rumah si pencuri dan menghajarnya, memaksanya untuk mengembalikan kalung kucing milik anaknya. Kemudian saat Hatch ingin melakukan hal gila pada si pencuri, tiba-tiba Hatch mendengar suara tangisan bayi yang ternyata anak si pencuri yang sedang dalam keadaan sakit. Alhasil Hatch kesal sendiri, kecewa sendiri, melepaskan kekesalannya dengan memukul-mukul tembok sampai tangannya berdarah. Sepulangnya Hatch, di bis datang segerombolan pemuda pembuat onar sedang mabuk dan menggoda wanita yang ada di dalam bis tersebut. Dengan merasa senang hati, Hatch pun melampiaskan kekesalannya kepada semua pria tersebut dengan menghajarnya sehingga tak sadarkan diri. Disinilah sosok Hatch. Kita diperlihatkan seorang pria nobody yang bukan siapa-siapa, namun juga bukan pria sembarangan.